Ya, baiklah. Selamat sore. Kita lanjutkan perkuliahan ini dan nantinya rekaman ini juga saya share ya, adik-adik sekalian. Nah, pada pertemuan terakhir ini sebelum UTS tanggal 30 ya, tanggal 30 November terakhir katanya. Nah, di sini materi terakhir yang saya sampaikan adalah berkaitan dengan uh, fraud investigation ya for the auditor ya. Artinya investigasi fraud ya oleh auditor. Jadi apa saja tahapan ya, tahapan dalam uh, tahapan dalam fraud auditor atau juga fraud investigasi dalam topik ini gitu ya. Nah, jadi di sini terdapat perbedaan ya antara audit dengan investigasi ya. Apa itu audit dan apa itu investigasi? Jadi untuk memahami perbedaan audit, profesi audit dengan profesi investigasi, nah di sini perlu kita kupas secara kritis ya. Di mana antara audit dan juga investigasi punya bentuk yang punya pengetahuan ya tersendiri ya dan juga punya standar tersendiri. Nah, di mana kalau dia audit itu berdasarkan pada yang namanya standar audit ya atau juga standar akuntansi atau juga kebijakan akuntansi serta prosedur akuntansi. Nah, sedangkan yang namanya investigasi, nah di sini dasarnya adalah aturan bukti ya, rule of evidence. Nah, jadi aturan bukti itulah landasan dari yang namanya investigasi. Kalau nggak ada bukti, tidak ada investigasi. Nah, kira-kira itu perbedaannya ya. Kemudian juga ada terjadi tindakan kriminal. Nah, maka dilakukanlah yang namanya investigasi. Jika tidak ada yang namanya kriminal, maka tidak ada yang namanya investigasi. Kemudian juga ada yang namanya prosedur apa ya? Uh, Civil prosedur. Artinya hak-hak sipil yang dilanggar. Nah, maka itulah yang namanya investigasi. Jadi yang namanya prosedur kriminal itu terkait dengan ya dalam bentuk adanya kekerasan ya. Jadi berupa violation ya. Jadi violation kekerasan yang berimplikasi terhadap hukum gitu ya. Dan juga beberapa bentuk-bentuk mitigasinya atau proof-nya. Jadi tindakan sipil di sini itu adalah isu yang penting ya. Isu yang penting berupa hak sipil mana yang dilanggar serta hak sipil mana yang merupakan kewajiban ya hasil dari bentuk-bentuk tindakannya. Nah, inilah yang namanya mengarah kepada investigasi. Jadi, yang namanya fraud auditing ya atau audit fraud gitu ya. Ini mengidentifikasi transaksi-transaksi gitu ya berupa ditandainya aspek-aspek yang merupakan pelanggaran atau dalam bentuk merah gitu ya dan juga skema-skema fraud tersebut ya. Di mana manajemen di sini berdasarkan pada fakta ya. Jadi yang namanya investigasi fraud mengacu kepada aspek-aspek substantif, gitu ya, aspek-aspek substantif yang dimana bukti ini disandarkan pada aturan dan juga hukum, ya, ada implikasi terhadap peraturan dan hukum, ya, dan juga menggunakan pertimbangan, ya, dalam fakta-faktanya, semuanya harus ada pertimbangan. Dan pertanyaan pertama dalam audit investigasi itu adalah menanyakan, ya, apa tujuan dari investigasi? Nah, itu yang perlu ditanyakan. Dan secara umum ya tujuan dari investigasi gitu ya. Nah, dari fraud ini gini ya, ini adalah untuk memahami ya memahami poin-poin dari kasus. Dan auditor itu dapat membuat rencana investigasi yang lebih cepat gitu ya. Nah, di sini juga auditor gitu ya. Uh, auditor harus ya harus menelaah kasus per kasus jika itu adalah pelanggaran kriminal ya. Dan auditor juga mengacu kepada prosedur-prosedur yang tergantung yang merupakan kandungan dari sebuah investigasi gitu ya. Jadi realitas dari organisasi ini adalah melihat sejauh mana reaksi gitu ya.
reaksi dan juga berkaitan dengan apa ya progresi kriminal gitu ya, dan keputusan yang diambil gitu dari suatu fraud audit ini mengacu kepada suatu transisi ya untuk dilakukannya audit dan juga investigasi. Jadi idealnya yang namanya audit fraud itu, laporan audit report gitu ya, itu harus mengacu kepada investigasi terlebih dahulu. Ya. Jadi kalau tidak ada investigasi ya laporan tidak ada gitu ya. Dan laporan investigasi ini minimal ditulis ya dengan tipe ya, dengan poin investigasi. Yang pertama di laporan itu ada unsur namanya criminal prosecution, aspek kriminalnya. Ya, jadi kalau tidak ada aspek kriminalnya, ya bukan namanya laporan audit investigasi, gitu ya. Kemudian juga ada civil restitution. Nah, apa pelanggaran dari hak-hak sipil yang terjadi? Nah, ini yang namanya audit investigasi. Apakah korupsi, gitu kan? Apakah uh, apakah kolusi, gitu kan? Nah, ini adalah civil restitution, ya. Kemudian ada aspek administrasi. Ya, aspek administrasi yaitu administrative resolution. Kemudian juga adanya clear innocent person, ya adanya orang yang pelakunya. Ya, kemudian juga ada internal control improvement, ya ada perbaikan pengendalian internal. Nah, jadi kelima inilah unsur ya atau juga tipe atau juga poin-poin dari sebuah investigasi. Dan kebijakan organisasi ya untuk merespon dari fraud ini ada dua. Ya, kebijakan secara organisasi ya. Kebijakan secara organisasi yang pertama adalah suspicious transaction policy. Ya, artinya kebijakan menelaah transaksi-transaksi yang mencurigakan. Nah, inilah namanya suspicious transaction policy. Yang kedua, selain menelaah bukti-bukti yang adanya dianggap mencurigakan, yang kedua itu adalah fraud response policy, yaitu kebijakan merespon ya dari yang namanya fraud itu gitu ya. Nah, terkait dengan kebijakan menelaah bukti-bukti yang mencurigakan, maka ini suatu pertanyaan kritis hari ini, yaitu yang mengacu kepada investigasi di mana dimulai dari investigasi terkait dengan hasil gitu ya, hasil dari pengumpulan bukti. Nah, jadi dari hasil pengumpulan bukti ditentukanlah tempatnya ya, kemudian juga pelanggarannya, serta informasi apa saja yang diungkapkan dalam sebuah organisasi. Jika dari investigasi itu ya, jika investigasi itu diawali gitu ya, maka yang namanya pihak-pihak yang terlibat dalam hal ini harus ditelaah ya. Maka yang namanya investigasi fraud internal secara tipikal terjadi disebabkan karena adanya reaksi dari sebuah peristiwa. Jadi terjadi dalam sambungan hotline dan bersifat insiden ya. Dan pengendalian internal juga mencakup di dalamnya adalah sebagai suatu temuan audit. Nah, untuk merespon ya, reaksi secara emosional didasarkan pada beberapa pihak-pihak ya yang melakukan fraud, dan mereka dapat menggambarkan ya uh, hukuman apa ya yang ditimpakan kepada individual ya. Jadi secara legal dari suatu fraud investigasi gitu ya, ini dilakukan oleh uh, investigator ya yang dimulai dari pengembangan dari departemen-departemen apa saja yang mencurigakan, suspicious transaction department ya. Dan itulah dibuat kebijakannya. Dan ini kebijakan lebih lanjut itu adalah menelaah secara logis ya dan juga menelaah secara emosional ya dari temuan-temuan audit itu oleh auditor. Nah, di sini ada beberapa elemen-elemen gitu ya. Kalau menelaah yang namanya suspicious transaction policy, ya ada kebijakan terkait dengan transaksi yang mencurigakan. Yang pertama ya yang pertama itu adalah
mendefinisikan transaksi mencurigakan. Apa sih kriteria transaksi yang mencurigakan? Jadi transaksi yang mencurigakan di sini apabila adanya transaksi-transaksi yang diidentifikasi dari proses audit yang mengandung unsur tanda merah, red flag, gitu ya. Dan atau juga yang berhubungan dengan teori-teori dari fraud. Nah, untuk melihat hubungan asumsi dari yang namanya Departemen Audit di sini, maka harus dihubungkan yang namanya red flag theory. Nah, ini nanti adik-adik boleh apa ya? Boleh kalau mau ada yang mau menulis tesis ya terkait dengan audit investigasi gitu ya, maka coba nanti dimasukkan yang namanya red flag theory ya. Nah, red flag theory ini teori apa ya? Teori bendera merah. Nah, jadi teori bendera merah kalau ingin menelaah bukti-bukti yang mencurigakan, ya maka red flag theory ini harus masuk ya. Kemudian untuk memahami yang kedua adalah selain dari memahami bukti-bukti transaksi yang mencurigakan, harus memahami yang namanya siklusnya, gitu kan? Atau disebut dengan understand the conversion cycle ya, siklus konversi. Nah, siklus konversi wajib diketahui oleh auditor dan juga investigator, gitu ya. Dalam banyak skema fraud ya, bukti-bukti transaksi apa ini skema-skema dari fraud gitu ya. Ini ditandai dari financial gain ya, adanya keuntungan keuangan. Ya, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan? Udah pasti yang dirugikan adalah departemen yang apa ya, yang dalam hal ini diinvestigasi dan melihat seluruh bukti-bukti transaksi. Hasilnya gitu, hasilnya auditor tidak hanya dapat mengakses ya buku-buku dan juga catatan-catatan yang diketahui saja ya, tetapi juga melihat seluruh aspek-aspek dari fraud gitu ya. Auditor itu harus ya harus menelaah dokumen konversi konversi dengan teknik dan juga menggunakan bagian-bagian yang namanya menggunakan yang namanya teori suspicious transaction theory. Nah, jadi ada dua ya. Kalau ingin melihat suspicious transaction itu kita pakai teori red flag theory dan juga yang namanya suspicious transaction theory. Nah, ini landasan teori bagi yang mau meneliti untuk aspek apa ya audit investigasi. Ya, sebentar ya. Ya, berikutnya adalah mengkomunikasikan terkait dengan manajemen audit. Nah, yang ketiga ini ya. Jadi selain dari mendefinisikan bukti-bukti apa ya, bukti-bukti yang mencurigakan, yang kedua adalah memahami siklus konversi dan yang ketiga itu adalah mengkomunikasikan manajemen auditnya. Nah, dalam dalam mengkomunikasikan manajemen auditnya, di sini dilakukan yang namanya audit staff, ya artinya pembentukan tim. Dan audit staff itu harus dikomunikasikan temuannya dengan menggunakan komunikasi. Tentu saja komunikasinya harus bersifat rahasia ya. Dan komunikasi ini harus dibatasi pada yang namanya chief auditor and the audit team ya. Artinya ketua audit dan juga anggota tim audit. Nah, jadi harus mengkomunikasikan hal itu. Yang ketiga ya, yang ketiga itu adalah write the report, tulis laporan. Nah, yang keempat ya. Yang keempat adalah menulis laporan. Jadi dalam menulis laporan, nah di sini landasannya adalah berdasarkan pada fakta ya, berdasarkan pada fakta. Ya, write the report. Harus berdasarkan fakta dan juga berdasarkan hasil dari investigasi. Kemudian yang kelima, gitu ya. Ya, yang kelima adalah
dari bukti-bukti yang mencurigakan, selanjutnya diinvestigasi secara internal maupun juga secara eksternal oleh auditor yang mengacu kepada kebijakan respon. Nah, jadi bukti-buktinya dikonfirmasi ya, dilihat ya respon para pelakunya. Jadi kebijakan ini harus mengacu kepada investigasi gitu ya, yang dalam hal ini sifatnya berlawanan ya dengan apa ya garis-garis merah tadi. Dan yang keenam gitu ya, yang keenam adalah mengkomunikasikan secara hukum. Nah, jadi yang namanya audit itu udah pasti berbentur ada pelanggaran hukum ya atau juga ada implikasi hukum. Nah, implikasi hukum di sini maka ada timnya. Ya kan timnya itulah yang menelaah. Jadi communicate to legal counsel. Jadi di sini chief auditor ini harus mengirimkan laporan itu secara langsung dan juga secara legal ya. Yang ketujuh itu adalah uh, Departemen Hukum ini melakukan permintaan untuk menginvestigasi. Jadi untuk hal ini adalah dengan melakukan merespon dengan juga menginvestigasi oleh Departemen Legal dan menulis secara langsung ya investigasinya oleh tim. Dengan kasus ini ya isu-isu yang berhubungan dengan apa ya dengan masalah produk dan juga kerahasiaan konteksnya ya mengacu kepada investigasi dan memproteksi sebelum terjadinya bukti-bukti itu dibeberkan atau diapakan ya di ditelaah. Yang kedelapan adalah secure legal advice and legal element. Artinya melindungi ya melindungi dengan payung hukum ya elemen-elemennya. Maka dalam hal ini harus mengidentifikasi isu-isu legal ya dan juga isu-isu yang elemen hukum yang berkaitan dengan pertanyaan ya dan juga keberlangsungan uh, di masa yang akan datang implikasinya. Yang ke-11 adalah mengkomunikasikan dengan komite audit. Nah, komite audit di sini kebijakannya harus harus apa ya mengindikasikan poin-poin apa saja ya di mana komite audit di sini bisa memberikan notis atau bisa memberikan apa ya memberikan amaran dari investigasi audit. Yang ke-12 itu selain dari mengkomunikasikan dengan komite audit juga adalah mengkomunikasikan apa ya komite audit itu harus bereaksi atau harus merespon. Nah, audit komite approve the process ya, jadi menyetujui prosesnya. Nah, komite audit dalam menyetujui prosesnya, jadi di sini dengan melakukan telaah dokumen. Jadi telaah dokumen ini secara apa ya, secara kebijakannya secara ofisial dan di sini mengacu pada yang namanya uh, apa ya, implikasinya terhadap internal audit. Nah, inilah 12 langkah gitu ya. 12 langkah. Yang ke-13 itu adalah mengikuti panduan, ya follow guidance. Nah, mengikuti panduan secara baik secara internal maupun juga secara eksternal oleh auditor ini harus menulis ya menulis panduan ya bagaimana reaksi ya dari transaksi tersebut yang mengidentifikasi dari poin-poin dari audit. Ya, berikutnya adalah fraud response policy. Nah, jadi fraud response policy di sini adalah langkah juga dalam tahapan audit investigasi. Jadi fraud response policy ini menulis kebijakan apa gitu ya yang untuk mengantisipasi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan serta isu-isu yang timbul dari terjadinya kegiatan fraud ini. Nah, ini harus ditinjau. Yang namanya fraud response policy. Kemudian manajemen responsibility. Ya, artinya tanggung jawab manajemen. Di mana fraud kebijakannya di sini mengacu kepada apa ya?
pernyataan dari pihak manajemen sejauh mana tanggung jawabnya terkait dengan proses pendeteksian, ya proses dari investigasi oleh fraud dan sejauh mana tanggung jawab auditor. Nah, ini dibeberkan dalam manajemen responsibility. Kemudian adalah fraud investigation team. Ya, jadi di apa ya membentuk tim yang bertanggung jawab. Ya, tim yang bertanggung jawab di sini mengacu kepada pernyataan ya keanggotaan tim, kemudian juga tanggung jawab tim, kemudian prioritas penanganan, kemudian juga akses perusahaan terhadap catatan pegawai ya dan juga pihak-pihak eksternal ya. Nah, kemudian um, apa ya? What is the fraudulent act? Ya, apa hukum-hukum yang terkait dengan yang namanya kegiatan fraud ini? Maka dalam kebijakan ini mengacu adalah tindakan investigasi ya di bawah kebijakan serta payung hukum ya yang dalam hal ini mencakup dalam hal itu gitu ya. Dan tipe ya tipe-tipe tipe-tipe bentuk apa tadi ya fraudulent act tadi meliputi ya apakah dalam bentuk antisipasi dolar minimum ya, kemudian juga tindakan ilegal ya, tindakan ilegal dari perusahaan, serta beberapa area-area yang mencakup di dalamnya penilaian atas praktik-praktik atau juga pengalaman dari investigasi. Baik, berikutnya, nah bagaimana dalam ini what constitute a responsible incident? Ya, apa langkah yang dilakukan oleh tim audit yang terkait dengan uh, laporan dari atas terjadinya peristiwa. Nah, kalau ada peristiwa yang akan terjadi, maka uh, yang dilakukan adalah membentuk komite etik. Ya, komite etik, organization etik hotline. Jadi kebijakannya di sini mengacu kepada siapa-siapa yang bertanggung jawab. Ya, kemudian juga fraud audit report, membuat laporan audit. Ya, kemudian juga adalah manajemen observation, ya, observasi manajemen. 3 hal ini. Nah, berikutnya adalah kira-kira langkah atau juga prosedur apa untuk melaporkan ya dari sebuah insiden dari investigasi yang dilakukan. Nah, jadi di sini prosedurnya adalah mengkomunikasikan. Nah, jadi fase mengkomunikasikan adalah pernyataan untuk mengacu kepada metode komunikasi ya dari adanya fraud, kemudian juga schedule jadwal ya, membuat schedule atau juga jadwal untuk membuat laporan ya sehingga laporannya ini tidak apa ya tidak menghindari dari apa ya menghindari dari waktu yang tidak jelas ya. Jadi ada timeline atau juga schedule. Yang ketiga, confidentiality the allegation. Nah, jadi semuanya harus diapakan ya, dijamin privasinya, dijamin kerahasiaannya. Confidentiality of allegation. Jadi di sini mengacu kepada suspek ya, suspek orang-orang yang dicurigai gitu ya. Dalam hal ini dibutuhkan perlindungan ya, perlindungan dari adanya reputasi mereka gitu kan atau juga privasi mereka gitu kan dari pihak-pihak yang nantinya membaca hasil itu. Nah, jadi di sini dilakukan yang namanya confidentiality the allegation. Jadi suatu pernyataan yang mengacu kepada secara jelas ya terkait dengan kerahasiaan dan juga implikasi dari pengungkapan informasi. Dan prosedur pelaporan lainnya terkait dengan yang namanya investigasi, yaitu pihak-pihak yang terkait atau disebut dengan suspect party. Nah, jadi di sini pihak-pihak yang terkait di sini harus apa ya harus dilakukan supaya hasil auditnya balance ya seimbang terkait dengan apa yang dibutuhkan dari sebuah proses investigasi serta proses-prosesnya gitu ya. Nah, ini. Nah, kalau itu adalah prosedur pelaporan, maka prosedur merespon ya prosedur responnya bagaimana ya prosedur responnya di sini
meliputi adalah dalam bentuk menelaah dokumen berdasarkan fakta dan juga apanya ya, dan juga kebijakan yang mengindikasikan yang dibutuhkan terkait dengan tindakan investigasi dan juga fraud tadi gitu ya. Nah, berikutnya itu adalah internal investigation, ya investigasi internal. Nah, investigasi internal meliputi identifikasi terkait dengan tanggung jawab investigasi. Ya, berikutnya adalah dalam internal reporting. Nah, proses pelaporan, proses komunikasi gitu ya. Jadi kebijakannya di sini mengacu identifikasi uh, poin-poin apa saja ya dalam fraud investigasi di sini, melaporkan dan juga mengkomunikasikan kepada senior manajemen. Jadi komunikasi di sini mengacu kepada pentingnya apa ya mengacu kepada pentingnya uh, terkait dengan komunikasi dari dampak dari fraud tersebut dengan pihak-pihak yang terkait di dalamnya, dan disinilah nantinya keputusan yang penting yang dapat diambil. Nah, selain dari pelaporan internal, juga dilakukan adalah koordinasi with law enforcement atau koordinasi dalam penegakan hukum. Nah, siapa aja nantinya yang terlibat atau siapa saja nantinya yang uh, mengambil tindakan, maka disinilah disebut dengan law enforcement. Nah, dalam law enforcement, ya prosedur persekusinya ya mengacu kepada tindakan hukum gitu ya. Tindakan hukum yang dalam hal ini prosedur prosedur yang punya otoritas itu siapa? Udah pasti jaksa atau polisi gitu kan. Dari pengaduan dulu ke polisi, lantas nanti diusut dituntut oleh jaksa, lantas juga pihak pengadilan ya. Kalau misalkan sudah di BAP gitu kan. Nah, ini dikatakan dengan coordination with law enforcement. Kemudian juga prosecution policy ya. Jadi mengacu kepada individu dan juga keputusan bisnis atau juga keputusan yang bersifat emosional ya. Nah, selain itu juga adalah apa ya, legal determination, ya menentukan dan implikasi hukum ya, implikasi legalnya. Jadi dalam dalam apa ya, fraud is legal matters ya. Jadi subjeknya adalah fraud gitu ya. Jadi kalau subjeknya adalah fraud, maka kebijakan yang diambil itu sifatnya sederhana dan berhubungan dengan pernyataan langsung secara umum ya, terkait dengan tanggung jawab yang disediakan ya untuk mendukung investigasi dari fraud itu. Selain itu juga adalah employee termination policy. Nah, employee determination policy ini adalah sebuah proses ya yang mengacu kepada apa ya, yang mengacu kepada pihak-pihak yang sudah didapatkan pelaku dari fraud atau pegawai yang melakukan fraud, di mana sudut pandangnya adalah fraud yang mana. Jadi yang perlu harus diingat adalah sampai pada keputusan pengadilan akan menemukan individu-individu ya yang terkait di dalamnya. Nah, jadi di sini adalah employee termination policy, harus ada kebijakan terkait dengan pelaku. Ya, kemudian tindakan yang lainnya adalah protection, perlindungan ya. Jadi protection atau juga perlindungan mengacu kepada pernyataan gitu ya untuk melaporkan tindakan kriminal dan perusahaan gitu ya. Ini berkaitan dengan apa ya? Berkaitan dengan pelanggan ya atau juga vendor. Kemudian juga financial recovery policy. Nah, kebijakannya. Kalau misalkan fraud itu ada merugikan, seandainya misalnya rugi 500 juta, gitu kan? Nah, maka bentuk pengembaliannya bagaimana? Apakah bentuk pengembaliannya ke kas perusahaan atau pengembaliannya ke apa gitu ya, ke rekening negara begitu kan. Jadi financial recovery policy harus disusun apa saja
langkah-langkah yang harus diambil untuk itu. Kemudian juga public relation, ya hubungan ke publik. Nah, jadi orang masyarakat pasti mendengarkan peristiwa-peristiwa itu dan nantinya akan ada apa ya? Akan ada implikasinya oleh masyarakat. Nah, ini. Ya, inilah materi-materi yang akan kita apakan ya, kita sajikan nantinya sebagai bahan ujian ya. Nanti adik-adik boleh boleh baca aja ya dari bahan yang ini dan ujiannya open open apa ya, open book dan take home ya. Baik, ada lagi pertanyaan silakan. Ya, kalau tidak ada saya kira itu sajalah ya perkuliahan kita terakhir ini dan besok kita tidak ada perkuliahan ya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Ya, kasih, terima kasih. Pak. Boleh meninggalkan ruangan.